Bagaimana jika summoning jutsu yang selama ini kita kenal ternyata hanyalah sisa dari sebuah kerajaan kuno yang pernah menguasai seluruh dunia para summon? Ribuan tahun lalu, semua makhluk pemanggilan tunduk kepada satu penguasa yang dikenal sebagai King of All Summons. Namun setelah sang raja menghilang tanpa meninggalkan penerus, dunia summoning terpecah menjadi 12 Great Realms dan sebuah singgasana misterius dibiarkan kosong. Hingga suatu malam, tepat setelah Naruto resmi menjadi genin, sesuatu yang mustahil terjadi. Sebuah benang emas keluar dari tubuhnya dan menuntunnya menuju kuil bawah tanah yang telah tersembunyi selama ribuan tahun. Di tempat itu, Naruto menemukan sebuah singgasana kuno yang ternyata mampu mengenali dirinya sebagai pewaris sejati Summon Throne. Tetapi menjadi pewaris bukan berarti Naruto langsung mendapatkan kekuatan luar biasa. Justru, ia harus menghadapi rahasia besar yang dapat mengguncang seluruh dunia summoning. 12 Great Realms mungkin tidak akan menerima seorang anak dari Konoha sebagai raja mereka. Lalu, mengapa Summon Throne memilih Naruto, dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik hilangnya King of All Summons ribuan tahun lalu? Inilah awal perjalanan Naruto menuju dunia rahasia yang bahkan tidak pernah diketahui oleh para shinobi. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Selama ini, para shinobi hanya mengenal summoning jutsu sebagai sebuah perjanjian sederhana antara ninja dan makhluk yang dipanggilnya. Seorang shinobi menandatangani kontrak, menyerahkan cakra, lalu memanggil seekor summon ketika dibutuhkan. Namun, ternyata pemahaman itu hanyalah bagian kecil dari sejarah sebenarnya. Jauh sebelum era para shinobi modern, dunia para summon ternyata pernah menjadi sebuah peradaban raksasa yang berdiri sebagai satu kerajaan. Seluruh klan, wilayah, dan spesies summon berada di bawah satu pemerintahan. Di puncaknya berdiri seorang penguasa yang dikenal sebagai King of All Summons, raja yang memiliki otoritas atas seluruh dunia summoning. Namun, suatu hari sang raja menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada jasad, tidak ada penerus, tidak ada penjelasan. Yang tersisa hanyalah sebuah singgasana kuno yang kemudian dikenal sebagai Summon Throne. Kekosongan tersebut justru menjadi awal dari bencana terbesar dalam sejarah dunia summoning. 12 kerajaan summon terkuat mulai memperebutkan hak untuk menduduki tahta tersebut. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Konflik kecil berubah menjadi perang besar, dan perang tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Dunia para summon berubah menjadi medan kehancuran. Untuk menghentikan pertumpahan darah, akhirnya sebuah perjanjian dibuat. Kerajaan besar tersebut dibagi menjadi 12 Great Realms, sementara lebih dari 100 wilayah kecil ditempatkan di bawah kekuasaan ke-12 kerajaan tersebut. Sejak saat itu, setiap Great Realm memerintah wilayahnya sendiri. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Summon Throne tetap kosong. Dan dari generasi ke generasi, sebuah ramalan terus diwariskan. Suatu hari, ketika pewaris sejati kembali muncul, seluruh Great Realms akan dipaksa untuk kembali tunduk kepada satu penguasa. Tidak ada yang tahu siapa pewaris tersebut. Tidak ada yang tahu kapan ia akan muncul. Dan yang paling mengejutkan, tidak seorang pun menyangka bahwa orang yang dimaksud oleh ramalan itu sedang tumbuh di Konoha. Namanya adalah Naruto Uzumaki. Saat itu, Naruto sama sekali tidak memahami bahwa hidupnya ternyata memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi Hokage. Hari terakhir di Akademi Ninja seharusnya menjadi awal baru bagi Naruto. Namun, seperti biasa, semuanya tidak berjalan sesuai harapannya. Ketika ujian berlangsung, Naruto kembali gagal menguasai clone jutsu. Satu demi satu murid lain berhasil mendapatkan status genin, sedangkan Naruto justru harus menerima kenyataan bahwa dirinya kembali tertinggal. Malam itu, Mizuki datang kepadanya dengan sebuah tawaran. Ia mengatakan bahwa ada sebuah gulungan rahasia yang menyimpan teknik-teknik tingkat tinggi. Jika Naruto berhasil mengambilnya dan mempelajari salah satu teknik di dalamnya, ia mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk lulus. Karena terlalu ingin menjadi seorang ninja, Naruto tidak mencurigai apapun. Ia mencuri Scroll of Cells dan membawanya ke dalam hutan. Di sana, ia membuka gulungan tersebut dan mulai mempelajari teknik yang dianggap sangat berbahaya. Shadow Clone Jutsu. Naruto berlatih sendirian selama berjam-jam. Awalnya ia kesulitan memahami cara kerja teknik tersebut. Tetapi begitu ia berhasil menguasainya, hasilnya justru berada di luar dugaan. Dalam sekejap, hutan dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan Shadow Clone.
Mizuki yang melihat kejadian itu akhirnya menunjukkan niat sebenarnya. Ia membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan Konoha dari Naruto. Naruto mengetahui bahwa dirinya adalah Jinchuriki dari Kyuubi. Kebenaran tersebut menghancurkan perasaannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa alasan semua orang menjauhinya memang karena dirinya berbeda. Namun, sebelum Naruto benar-benar kehilangan harapan, Iruka berdiri di hadapannya. Iruka tidak peduli dengan apa yang tersegel di dalam tubuh Naruto. Ia melihat Naruto sebagai seorang anak yang selama ini berjuang sendirian. Dan untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan kepadanya bahwa dirinya bukan monster. Naruto adalah Naruto Uzumaki. Kalimat sederhana itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan Shadow Clone, Naruto akhirnya mengalahkan Mizuki. Setelah semuanya selesai, Iruka mendekatinya dan memasangkan pelindung dahi Konoha di kepalanya. Mulai malam itu, Naruto resmi menjadi seorang genin. Air mata muncul di matanya. Bukan karena kesedihan, tetapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar merasa bangga kepadanya. Malam semakin larut. Naruto kembali ke apartemennya dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk sendirian sambil memandangi pelindung dahi yang baru saja diberikan Iruka. Senyum kecil muncul di wajahnya. Akhirnya, aku benar-benar menjadi ninja. Namun, beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Rasa sakit luar biasa tiba-tiba menusuk dadanya. Naruto jatuh berlutut. Tangannya mencengkeram pakaian di bagian dada. Jantungnya terasa seperti diremas dari dalam. Apa-apaan ini? Sakit itu semakin kuat. Lalu, sama cepatnya seperti ketika muncul, rasa sakit tersebut mendadak menghilang. Naruto terengah-engah. Ia belum sempat memahami apa yang baru saja terjadi ketika sesuatu mulai keluar dari dadanya. Bukan cakra biasa. Sebuah cahaya berwarna emas perlahan muncul. Cahaya tersebut memanjang dan berubah menjadi sebuah benang emas tipis yang melayang di udara. Naruto menatapnya dengan kebingungan. Apa itu? Benang tersebut bergerak perlahan menuju pintu apartemennya. Anehnya, Naruto merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa tahu alasan yang jelas, ia mengikuti benang tersebut. Ia keluar dari apartemen, melewati jalan-jalan Konoha, kemudian semakin jauh meninggalkan desa. Sampai akhirnya ia memasuki sebuah hutan yang sangat lebat. Naruto tidak tahu berapa lama ia berjalan. Perhatiannya hanya tertuju pada cahaya emas di depannya. Ia tidak peduli dengan pepohonan, tidak memperhatikan jalan, tidak memikirkan kemana dirinya sedang dibawa. Kemudian kabut putih mulai turun. Kabut tersebut semakin tebal sampai seluruh hutan seolah menghilang. Namun benang emas tetap terlihat. Naruto terus mengikutinya. Sampai akhirnya benang tersebut berhenti. Naruto juga berhenti. Ia mengangkat kepalanya. Dan untuk beberapa saat, tubuhnya membeku. Di hadapannya tidak lagi terdapat hutan. Sebaliknya, ada sebuah bangunan bawah tanah raksasa yang terlihat seperti reruntuhan kuil dari zaman yang bahkan tidak pernah ia dengar sebelumnya. Pilar-pilar batu berdiri dalam kondisi retak. Dindingnya dipenuhi tulisan kuno. Berbagai patung makhluk aneh menghiasi lorong-lorongnya. Dan di pusat ruangan berdiri sebuah singgasana hitam berukuran sangat besar. Naruto perlahan mendekat. Benang emas yang membawanya ke tempat tersebut kemudian bergerak menuju singgasana. Cahaya itu masuk ke dalam batu hitam tersebut. Boom! Seluruh bangunan bergetar. Tulisan kuno di dinding menyala satu demi satu. Mata patung-patung yang selama ribuan tahun tidak bergerak mulai memancarkan cahaya. Kemudian energi emas berkumpul di tengah ruangan. Perlahan, energi itu membentuk sosok manusia. Seorang pria tua muncul. Rambutnya panjang dan putih. Janggutnya menjuntai hingga ke dadanya. Wajahnya terlihat sangat tua, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Seolah-olah ia telah menyaksikan ribuan tahun sejarah. Naruto mundur selangkah. "Siapa kau?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Naruto. Tatapannya seperti seseorang yang akhirnya melihat sesuatu yang telah ditunggunya selama waktu yang sangat lama. Kemudian bibirnya membentuk senyum tipis. "Akhirnya, kau datang juga." Naruto semakin bingung. "Kau mengenalku?" Pria tua itu kembali memandang singgasana. "Sudah 1000 tahun aku menunggu hari ini." Naruto belum memahami apapun. Ia bahkan tidak mengerti bagaimana dirinya bisa sampai ke tempat tersebut. Namun pria tua itu mulai menjelaskan. Ketika Naruto bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, pria tersebut menggeleng. "Tidak, kita belum pernah bertemu." Naruto semakin bingung. "Kalau begitu, bagaimana kau bisa mengenalku?" Pria tua itu menunjuk singgasana hitam di belakangnya.
Bukan aku yang mengenalmu. Singgasana itu yang mengenalimu. Naruto langsung menatap Summon Throne. Pria tua tersebut berjalan perlahan menuju tangga singgasana. Anehnya, kedua kakinya tidak benar-benar menyentuh lantai. Seolah-olah dirinya bukan lagi manusia yang hidup. Ia berhenti di depan tahta dan menyentuh sandarannya. Seketika, gema dalam terdengar di seluruh ruangan. Ribuan tahun lalu, hanya satu orang yang memiliki hak untuk duduk di sini. Naruto menunggu jawabannya. Pria itu kemudian menutup matanya. Dan orang itu adalah aku. Naruto terkejut. Jadi, kau adalah King of All Summons. Pria tua itu tersenyum. Dulu, ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya sekarang hanyalah sisa kesadaran yang masih terikat pada tempat tersebut. Naruto langsung bertanya bagaimana sang raja bisa menghilang. Kali ini pria tersebut tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengangkat tangannya. Tulisan di dinding kembali menyala. Kemudian cahaya emas membentuk gambaran masa lalu. Naruto melihat sebuah dunia yang sangat luas. Berbagai kerajaan summon berdiri di seluruh penjuru. Dulu, semuanya berada di bawah satu kekuasaan. Namun setelah sang raja menghilang, keadaan berubah. Singgasana kosong menjadi sumber konflik. 12 Great Realms saling mengklaim hak untuk menjadi penerus. Perang pun meledak. Naruto melihat gunung hancur. Langit dipenuhi api. Berbagai jenis summon bertarung satu sama lain. Ada yang menyerupai naga. Ada katak raksasa, ular, serigala, singa, dan makhluk-makhluk yang bahkan belum pernah Naruto bayangkan. Semua itu terjadi setelah aku menghilang, kata sang mantan raja. Tidak ada satupun Great Realm yang mau menyerah. Perang tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, mereka sadar bahwa jika konflik diteruskan, seluruh dunia summoning akan musnah. Maka dibuatlah sebuah perjanjian. Kerajaan lama dibagi menjadi 12 Great Realms. Lebih dari 100 wilayah kecil ditempatkan di bawah perlindungan dan kekuasaan mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi satu raja yang menguasai semuanya. Namun Summon Throne tetap kosong. Naruto terdiam. Lalu, kenapa aku dibawa ke sini? Pria tua itu menatapnya. Senyumnya perlahan muncul. Karena singgasana itu sedang menunggumu. Naruto langsung mundur. Tidak mungkin. Aku bahkan baru menjadi genin. Pria tua itu mengangguk. Kau memang belum memiliki kekuatan besar. Kau juga belum mempunyai pengalaman. Tetapi seorang raja tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuatannya. Naruto terdiam. Lalu oleh apa? Keputusan yang ia ambil. Pria tua itu menjelaskan bahwa selama ribuan tahun, banyak shinobi dan summon kuat telah datang mendekati tahta. Namun tidak satu pun memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh sang pewaris. Naruto bertanya apa yang dimaksud. Jawabannya sederhana. Belas kasih. Kesediaan untuk berkorban, dan keinginan untuk menyatukan orang-orang yang berbeda. Naruto terdiam cukup lama. Ia masih tidak sepenuhnya percaya. Namun jika semua yang dikatakan pria itu benar, berarti ada sebuah alasan mengapa dirinya dibawa ke tempat tersebut. Aku belum mengerti kenapa tahta itu memilihku. Naruto mengepalkan tangannya. Tapi kalau aku memang bisa membantu menyatukan dunia itu kembali, aku tidak akan lari. Senyum sang mantan raja berubah menjadi ekspresi bangga. Kalau begitu, Naruto Uzumaki, apakah kau bersedia menerima warisan Summon Throne? Naruto mengulurkan tangannya. Namun sebelum tangan mereka benar-benar bertemu, seluruh kuil berguncang hebat. Debu berjatuhan dari langit-langit. Tulisan kuno menyala bersamaan. Sebuah simbol raksasa muncul di lantai. Saat tangan Naruto akhirnya menyentuh tangan sang mantan raja, energi emas langsung menyebar ke seluruh ruangan. Naruto merasakan panas di pergelangan tangannya. Sebuah simbol baru muncul di kulitnya. Ia meringis menahan sakit. Namun rasa sakit itu hanya berlangsung beberapa detik. Setelahnya, tubuh Naruto justru terasa sangat tenang. Seolah-olah sesuatu yang telah lama hilang akhirnya kembali ke tempatnya. Pria tua itu memejamkan mata. Kontrak selesai. Naruto menatap pergelangan tangannya. Jadi, sekarang aku raja? Pria tua itu tertawa kecil. Jangan terlalu cepat. Singgasana baru saja mengakuimu sebagai pewaris. Untuk menjadi raja yang sebenarnya, perjalananmu bahkan belum dimulai. Pria tua itu kemudian mengangkat tangannya. Dinding besar di belakang singgasana bergerak. Batu-batu raksasa bergeser ke samping. Sebuah lorong panjang terbuka. Ribuan obor di sepanjang jalan menyala secara otomatis. Naruto menatap lorong tersebut dengan kagum. Tempat apa ini? Ini bukan sekadar kuil. Ini adalah Royal Sanctuary. Dulu, seluruh dunia summoning diperintah dari tempat ini. Naruto berjalan mengikutinya.
Di sepanjang lorong terdapat berbagai patung. Beberapa berbentuk naga, yang lain menyerupai katak, ular, serigala, singa, burung raksasa, dan berbagai makhluk yang belum pernah Naruto lihat. Naruto berhenti. Apakah semuanya summon? Ya, pria tua itu terus berjalan. Suatu hari kau akan bertemu dengan mereka. Tapi bukan sekarang. Naruto kembali melangkah. Dulu mereka semua bagian dari satu kerajaan. Setelah melewati lorong panjang, mereka tiba di sebuah aula berbentuk lingkaran. Di tengahnya melayang sebuah bola batu raksasa. Permukaannya seperti peta. Ratusan cahaya kecil bergerak di atasnya. Naruto mendekat. Apa itu? Pria tua itu menjawab, jantung dunia summoning. Setiap cahaya mewakili satu realm. Naruto mengamati peta tersebut. Sebagian cahaya bersinar sangat terang. Sebagian lainnya hanya terlihat seperti titik kecil. Namun ada beberapa area yang sama sekali gelap. Naruto menunjuknya. Yang itu, wajah pria tua tersebut berubah muram. Realm yang sudah tidak ada. Wilayah-wilayah itu musnah ketika Great War berlangsung. Naruto tidak menjawab. Baru sekarang ia menyadari bahwa dunia yang sedang menunggunya bukanlah dunia yang indah dan damai. Dunia itu memiliki sejarah panjang yang dipenuhi kehilangan. Kemudian sang mantan raja menyentuh peta. 12 cahaya terbesar langsung bersinar jauh lebih terang dibandingkan yang lainnya. Ini 12 Great Realms. Naruto memandangnya satu persatu. Kau akan bertemu dengan mereka suatu hari nanti. Tapi ingat, tidak semua realm akan menerimamu. Ada yang akan mengujimu. Ada yang mungkin menolak keberadaanmu. Dan ada pula yang mungkin ingin membunuhmu sebelum kau sempat membuktikan siapa dirimu. Naruto justru menunjukkan tatapan semakin serius. Aku tetap akan menemui mereka. Pria tua itu tersenyum. Aku ingin tahu kenapa Singgasana memilihku. Kalau begitu, mungkin memang ada alasan kenapa kau dipilih. Benang emas kembali muncul di hadapan Naruto. Pria tua tersebut menunjuknya. Sekarang pulanglah. Naruto menoleh. Mulai besok, kau akan menjalani dua kehidupan. Di Konoha, kau tetap seorang genin. Namun di dunia summoning, kau adalah pewaris rahasia Summon Throne. Naruto kembali melihat peta raksasa tersebut. Ia belum mengetahui nama ke-12 Great Realms. Ia belum tahu siapa sekutunya. Ia juga belum tahu siapa musuhnya. Tetapi satu hal mulai ia pahami. Jalur hidupnya akan segera bertabrakan dengan seluruh dunia tersebut. Naruto mengikuti benang emas. Kabut putih kembali muncul. Beberapa langkah kemudian, semuanya menghilang. Naruto membuka matanya. Ia kembali berada di hutan. Tidak ada kuil. Tidak ada Singgasana. Tidak ada pria tua. Semuanya seolah tidak pernah terjadi. Namun Naruto melihat pergelangan tangannya. Simbol emas masih berada di sana. Ia tersenyum. Jadi ini bukan mimpi. Naruto kemudian berjalan kembali menuju Konoha. Beberapa hari berikutnya, kehidupan Naruto terlihat normal. Ia menjalani misi bersama tim 7. Berlatih, bertengkar, makan, dan menjalani kehidupan seorang genin seperti biasa. Tetapi setiap malam, simbol di pergelangan tangannya kembali bersinar. Benang emas muncul, dan Naruto kembali ke Royal Sanctuary. Anehnya, mantan raja tersebut tidak mengajarinya teknik rahasia. Tidak memberikan senjata legendaris. Tidak meningkatkan cakranya. Sebaliknya, ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Berpikir sebelum bertindak. Menempatkan tanggung jawab di atas ego. Menganalisis situasi sebelum menggunakan kekuatan. Dan yang paling penting, menjadi manusia yang baik sebelum mencoba menjadi seorang raja. Pada awalnya Naruto merasa pelajaran tersebut membosankan. Ia ingin belajar jutsu. Ia ingin mendapatkan kekuatan. Ia ingin mengetahui kemampuan Great Realms. Namun perlahan, pola pikirnya berubah. Naruto mulai lebih banyak mengamati. Ia tidak mudah terpancing. Ia mulai mempertimbangkan akibat dari setiap keputusan. Bahkan ketika marah, ia belajar menahan dirinya beberapa detik sebelum bertindak. Setiap kali Naruto terburu-buru, pria tua itu selalu mengatakan hal yang sama. Jangan mengambil keputusan hanya karena emosimu. Setiap realm memiliki kebenarannya sendiri. Dan setiap penguasa memiliki alasan di balik tindakannya. Kalau kau ingin mereka menghormatimu, kau harus memahami mereka terlebih dahulu. Suatu malam, Naruto akhirnya bertanya, "Kalau begitu, aku akan pergi ke realm mana terlebih dahulu?" Pria tua itu hanya tersenyum. "Di tempat yang akan menjadi ujian pertamamu." Naruto mengerutkan dahi. "Realm yang mana?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia justru mengangkat tangannya dan menunjuk sebuah patung kuno di bagian tertinggi kuil.
Naruto menatap patung tersebut. Tiba-tiba, cahaya emas muncul di kedua matanya. Kemudian suara gemuruh terdengar dari dalam kuil. Bukan suara manusia. Bukan suara angin. Suara itu terdengar seperti raungan makhluk raksasa yang sedang terbangun dari tidur panjang. Naruto merasakan bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya sejak memasuki Royal Sanctuary, ia benar-benar merasa takut. Pria tua itu kemudian berkata dengan suara tenang, "Sepertinya waktunya sudah tiba." Naruto menatapnya. "Tiba untuk apa?" "Untuk melihat pintu pertama menuju dunia summoning." Tangannya terangkat. Dinding besar di ujung ruangan perlahan terbelah. Di baliknya tidak terdapat lorong. Tidak ada cahaya. Hanya kegelapan. Namun dari dalam kegelapan itu, sesuatu bergerak. Dua mata besar perlahan terbuka. Naruto menahan napas. Ia tidak bisa melihat bentuk makhluk tersebut. Yang bisa ia rasakan hanyalah tekanan luar biasa dari balik pintu. Pria tua itu berdiri di sampingnya. "Mulai besok, perjalananmu sebagai pewaris akan benar-benar dimulai." Naruto mengepalkan tangannya. Kali ini ia tidak mundur. Ia justru menatap kegelapan tersebut dengan penuh tekad. Ia belum tahu makhluk apa yang berada di balik pintu. Ia juga belum tahu Great Realm mana yang akan menjadi tujuan pertamanya. Tetapi satu hal pasti, Naruto Uzumaki tidak lagi hanya mengejar impian untuk menjadi Hokage. Kini, tanpa disadarinya, ia sedang berjalan menuju sebuah warisan yang telah menunggu selama ribuan tahun. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Naruto cukup kuat untuk menjadi pewaris Summon Throne. Pertanyaan sebenarnya adalah, mampukah seorang genin dari Konoha bertahan ketika 12 Great Realms mengetahui bahwa pewaris sejati mereka akhirnya telah kembali? Dan lebih buruk lagi, bagaimana jika salah satu dari 12 realm tersebut ternyata tidak ingin melihat sang pewaris hidup lebih lama? Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.